Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wahdiatul Munawaroh, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai kampanye praktek baik mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Praktek baik yang saya laksanakan yaitu mengenai penerapan Zone of Proximal Development atau ZPD melalui model PBL Program Based Learning berbasis scaffolding pada materi listrik statis. Sebelum itu, apa sih Zone of Proximal Development atau ZPD? Vygotsky menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuan atau tugas itu berada dalam zone of proximal development mereka. Jadi, Zone of Proximal Development atau ZPD adalah daerah atau tingkatan perkembangan peserta didik sebagai kemampuan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, scaffolding. Metode scaffolding adalah pemberian bantuan kepada anak selama tahap-tahap awal perkembangan dan mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah anak atau peserta didik dapat melakukannya. Proses scaffolding dilakukan pendidik atau guru untuk membantu peserta didik menuntaskan tugas atau konsep pada awalnya tidak mampu dia peroleh secara mandiri. Atau dengan kata lain, peranan seorang guru lebih difokuskan hanya memberikan bantuan berupa teknik atau keterampilan tertentu dari tugas-tugas yang di luar batas kemampuan peserta didik. Scaffolding juga bisa dilakukan oleh teman sejawat atau teman dari kelas peserta didik. Selanjutnya, model PBL. Program Based Learning dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. PBL sendiri memfokuskan atau menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam kemampuan berpikir peserta didik betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga peserta didik dapat memberdayakan masalah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Rancangan pembelajaran yang sudah saya buat yaitu bertempat di sekolah SMPN 11 Jember pada kelas 11B materi listrik statis. Model pembelajaran digunakan yaitu problem based learning dengan metode diskusi, eksperimen, dan pemberian scaffolding. Media pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan LKPD, buku paket, dan juga LKS. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Berdasarkan sintak model pembelajaran problem based learning, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan orientasi siswa pada masalah. Di sini, guru memberikan pertanyaan apersepsi seputar materi yang akan dibahas, yaitu mengenai listrik statis. Pada tahap ini juga, guru meminta peserta didik untuk duduk bersama kelompoknya yang sudah ditentukan. Tahap kedua yaitu organisasi siswa untuk belajar, di mana di sini guru meminta peserta didik untuk mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Langkah ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual. Guru meminta setiap kelompok untuk melakukan percobaan listrik statis sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Berikut saya tampilkan juga sekilas video pembelajaran saat percobaan berlangsung. Langkah selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini, guru meminta peserta didik menuliskan hasil percobaan yang telah dilakukan dengan menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Dan langkah terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Di sini, guru meminta peserta didik mempresentasikan hasil akhir yang didapat selama melakukan percobaan. Di sini, guru bersama peserta didik juga mengkomunikasikan kesimpulan yang didapat dari percobaan listrik statis. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan penerapan dan observasi pembelajaran yang telah dilakukan, maka dapat dihasilkan bahwa model PBL dapat mendorong kolaborasi dan diskusi antar peserta didik. Kolaborasi ini dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial serta berpikir kritis dan tentunya dapat memperluas ZPD mereka. Karena dengan berdiskusi, peserta didik dapat saling bertukar informasi sehingga ZPD mereka akan semakin meningkat. Scaffolding sendiri adalah suatu strategi di mana guru memberikan dukungan bertahap kepada siswa dalam proses pembelajaran. Guru dapat memberikan bimbingan, pertanyaan-pertanyaan panduan, dan dukungan lainnya sesuai tingkat pemahaman siswa. Bisa dilihat dari video sebelumnya di mana pada saat proses pembelajaran, guru memberikan bimbingan kepada peserta didik yang nantinya peserta didik dapat melaksanakan percobaan dengan baik. Selanjutnya, metode percobaan sederhana juga dapat dijadikan strategi untuk mengajarkan peserta didik bersosialisasi, dapat menghargai pendapat orang lain, meningkatkan tanggung jawab, serta melatih berkomunikasi dengan baik. Dalam percobaan juga, peserta didik nantinya dapat mengembangkan keterampilan observasi meliputi kemampuan untuk melihat, mengamati, dan menggambarkan fenomena fisik yang terjadi selama eksperimen berlangsung. Pada proses pembelajaran ini juga, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan penalaran ilmiah di mana peserta didik dapat merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti empiris dan bukti-bukti yang ada saat melakukan pembelajaran. Peserta didik nantinya dapat melihat keterkaitan antar konsep-konsep ilmiah dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dalam memperkuat konsep-konsep teoritis yang sudah diajarkan di dalam kelas. Kesimpulan yang dapat diambil dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan yaitu penerapan Zone of Proximal Development atau ZPD melalui model PBL Project Based Learning berbasis scaffolding pada materi listrik statis berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran IPA. Aspek-aspek tersebut dibuktikan pada saat peserta didik melakukan tugas proyek yang dilakukan dengan eksperimen sederhana terkait materi listrik statis dengan panduan LKPD. Baik, sekian kampanye praktek baik yang sudah saya laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.